Video pembelajaran dengan metode Problem Based Learning oleh Elisa Siregar. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Aduh, sudah sekali. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Baik Bu. Untuk ketuanya boleh dipimpin? Isma Bu, tuanya. Oke, silahkan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Baik Bu. Syafika, Hadir Bu. Mahani, Hadir Bu. Rauda, Hadir Bu. Eca, Hadir Bu. Ismawati, Hadir Bu. Oni. Pagi Bu. Oke. Bilang ya absennya sudah 3. Jadi untuk bulan depan agar diingatkan teman-teman yang lain. Baik Bu. Nanti saya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya. Bisa dilihat di depan ya. Baik Bu. Oke. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Oikonomia sendiri berasal dari 2 kata. Yang pertama, oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi diartikan sebagai suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa ekonomi itu merupakan manajemen tentang keluarga dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam permasalahan ekonomi. Nah, ya, permasalahan pokok ekonomi. Yang pertama itu kelangkaan. Maaf ya kalau tulisannya agak kecil, soalnya bukunya juga kecil. Nah, kelangkaan. Ada yang tahu tentang pengertian kelangkaan? Tidak Bu. Aduh, kenapa ya nggak belajar tadi malam? Iya Bu. Iya Bu. Benar. Udah dikasih kisi-kisi Bu. Jadi kelangkaan itu merupakan suatu kondisi di mana alat pemenuh kebutuhan yang jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga terjadi yang namanya kelangkaan. Nah, yang kedua, ada masalah ekonomi menurut teori Trend. Ada 3. Yang pertama itu what, yang berkaitan dengan barang apa yang diproduksi dan berapa banyak jumlahnya. Yang kedua, ada how, yaitu bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada for whom, artinya untuk siapa barang tersebut akan diproduksi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam permasalahan ekonomi di negara berkembang. Ini salah itu ya, salah ketik. Baik Bu. Jadi di negara berkembang salah satunya kita sebagai negara Indonesia. Nah, ada 5 permasalahan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Yang pertama ada pengangguran. Boleh satu orang untuk membaca pengertiannya? Saya Bu. Silakan. Pengertian pengangguran, Kak.
Pengangguran secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Akibatnya banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Terima kasih. Nah, jadi di negara kita sendiri, di negara Indonesia, apakah pengangguran itu tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi sekali. Jadi di negara kita tingkat pengangguran tersebut masih sangat tinggi karena jumlah angkatan kerja yang sangat banyak, sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga banyak anak-anak apalagi di tingkat SMA mereka banyak yang menganggur dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, jadi terjadi yang namanya pengangguran. Nah, untuk pengangguran sendiri pemerintah bisa memberikan solusi agar menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak dan juga kualitas sumber daya manusia yang bisa ditingkatkan seperti itu. Yang kedua ada kemiskinan. Nah, kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, seperti itu ya. Jadi kalau di kota-kota besar masih banyak jumlah kemiskinan. Kalau di kampung-kampung, di pedesaan itu mereka masih bisa, setidaknya tempat tinggal mereka masih ada, makanan mereka masih terpenuhi. Nah, tapi kalau untuk di kota-kota besar, pengangguran kemiskinan itu masih sangat tinggi. Oke, masuk yang ketiga, ada inflasi. Inflasi itu sendiri ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa ya secara keseluruhan, sehingga daya beli masyarakat sangat rendah dan juga pemerintah dan juga masyarakat kurang menaruh kepercayaan lagi kepada pemerintah karena inflasi ini yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya itu ada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu pengertian pertumbuhan ekonomi? Saya Bu, Silakan. pertumbuhan ekonomi itu adalah salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Oke, terima kasih. Kembali ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa diukur dari keberhasilan pembangunan di suatu negara. Kayak seperti misalnya ya, di Indonesia bisa dilihat dari sumber daya manusia, pembangunannya, misalnya pendidikan, jumlah sekolah, baru rumah sakit, dan juga jalan atau infrastruktur. Lanjut yang kelima ada kesenjangan penghasilan. Nah, kesenjangan penghasilan ini sendiri ada beberapa kelompok masyarakat yang penghasilannya tinggi dan juga kelompok masyarakat yang penghasilannya rendah. Bisa dikatakan yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin, dan menimbulkan adanya kesenjangan penghasilan. Ada yang tahu pengertian tentang kesenjangan? Tidak tahu. Pengertian itu dari kata kesenjangan.
adanya ketidakseimbangan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga terjadi yang namanya kesenjangan penghasilan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada contoh permasalahan ekonomi di Indonesia. Boleh gambar yang pertama? Itu apa? Orang lain itu lancar Bu. Ya, Itu yang salah. gambar yang kedua sih Bermain Bu. Ngantri Bu. Ada di situ. Ngantri. Cari kucing ya. ya. Oke, kita lihat yang pertama ya. Itu adalah contoh kemiskinan di mana mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Salah satunya tadi kan kemiskinan itu berarti mereka tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga mereka tinggal di apa? Di rel kereta api kayak gitu. Kita bisa lihat di sini ya. Yang kedua ini ada tadi yang bilang apa? Berkerumun kah? Kerumunan. Jadi Jadi emosi. Ngantri kalau pekerjaan. iya betul sekali. Jadi ini adalah pengangguran. Kalian tengok mukanya ya. Inilah muka-muka kalau tidak mempunyai pekerjaan. Itu ya. Ibu disuruh kepanasan sampai kamu. Ya, jadi mereka mencari pekerjaan di mana mereka tidak melanjutkan perguruan tinggi, jadi mereka ingin mencari pekerjaan. Nah, mengenai gambar ini, ibu ingin memberikan kalian tugas karena materi kita sampai di sini ya. Jadi ibu akan memberikan tugas mengenai materi ini. Ibu akan kasih waktu, kalian kasih solusi atas permasalahan kedua gambar ini ya. Kasih waktunya 5 menit. Selamat bekerja.
Saya Bu. Silakan Mami. Bagaimana cara mengatasi masalah kemiskinan? Yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan. Kedua melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan. Oke, seperti itu ya. Yang gambar nomor 2. Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Silakan Mauda. Oke, cara mengatasi pengangguran yaitu ada 7. Yang pertama memperbanyak lowongan kerja, yang kedua memberikan training kerja, yang ketiga memberikan sertifikat training kerja, yang keempat memberikan workshop usaha, yang kelima memberikan pinjaman modal usaha, yang keenam memperbaiki kemerataan daerah industri, dan yang ketujuh penyuluhan informasi lowongan kerja. Terima kasih untuk jawabannya. Lanjut yang sekarang kita masuk ke Ibu akan memberikan soal yang dikirim ke dalam buku kelas. Ibu ada 5 soal. Baik. Ibu kasih waktunya 5 menit ya, didiskusikan, nanti kita jawab bersama-sama dan kita bahas. Baik anak-anak, diskusinya telah selesai. Mari kita bahas 5 soal tersebut. Ayo yang mau maju nomor 1. Saya Bu. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Elita. Yang pertama itu sebutkan pengertian ilmu ekonomi menurut pendapat Anda. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Sedangkan ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu bidang yang disusun secara persisten menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kita lanjut nomor 2. Terus kalau mentek. Kita berbasis teknologi ya. Kita harus memanfaatkan teknologi. Silakan. Sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan kedua ini. Masalah pokok ekonomi secara umum adalah kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas, sedangkan alat pemuas manusia yang tidak terbatas. Maksud dari ini adalah sumber daya yang ada di alam ini adalah sumber daya terbatas. Sementara manusia itu memiliki keinginan yang tidak pernah puas gitu lah. Jadi
Apabila hal tersebut tidak diimbangi, maka sumber daya alam pun jika terus-terusan diambil untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya akan habis, dan juga mungkin terjadi bencana alam akibat dari kerusakan alam tersebut. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan Bu. Oke, lanjut nomor 3. Ulang. Nomor 3. Siapa nomor 3? Jawab tadi. Tuaan mana? Apa ini? Ibu mau jawab? Silakan. Tangan dulu. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan nomor 3 Ibu ya. Permasalahan ekonomi di negara berkembang. Pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya itu dan menurut apa ya, dan data yang ada, memang permasalahan di negara berkembang itu adalah masalah kemiskinan yang paling utama ya. Masalah kemiskinan, kemudian masalah pengangguran, lalu ada inflasi yang tidak stabil gitu, dan ada juga kesenjangan penghasilan. Itu kan juga dari kemiskinan tadi kan, ada yang miskin, yang kaya betul, yang miskin. Jadi ada kesenjangan penghasilan seperti itu. Mungkin dan masalahnya itu kurang adanya kesempatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia di negara berkembang. Jadi negara berkembang itu lebih banyak dia mengandalkan atau memanfaatkan sumber daya alam, bukan lebih ke kayak industri gitu kan. Jadi kalau negara maju kebanyakan dia adalah lebih banyak mengandalkan perindustriannya. Kalau negara berkembang dia hanya berpatok lebih ke sumber daya alam. Jadi itu terus yang dimanfaatkan, itu terus yang digalinya, yang dijual gitu kan. Dan seperti di Indonesia itu pemanfaatan sumber daya alam itu masih kurang. Jadi kita masih jual yang mentah gitu kan, yang setengah jadi. Coba aja kita tuh bisa ngolah sumber daya alam yang kita punya jadi barang jadi, itu bakal nilai gunanya tuh lebih, nilai jualnya tuh lebih tinggi gitu daripada kita jual yang barang setengah jadi aja. Jadi negara-negara maju kan kebanyakan beli kayak ngambil sumber daya dari Indonesia. Jadi kita kayak cuma jual yang setengah jadi, jual yang masih mentahnya, mereka yang ngolah, industri mereka yang buat, kemudian dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Harusnya kita bisa lebih memaksimalkan industrinya, bukan hanya bergantung pada sumber daya yang kita miliki. Dan pastinya yang harus kita kuatkan lebih lagi itu adalah kualitas sumber daya manusianya, Bu. Gitu. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf, itu saja udah saya. Oke, baik. Soal-soal tadi itu hanya sebagai bentuk untuk mengevaluasi kalian sejauh mana kalian memahami materi dari penjelasan ini tadi. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas ada 10 soal pilihan berganda untuk lebih kalian memahami tentang materi ekonomi ini. Sudah saya bagikan ke grup kelas ya. Silakan dibahas dan kita akan mendiskusikannya. Dikasih waktunya 2 menit. Diskusi.
sudah habis, kita akan membahas soal-soal yang tadi. Ayo, yang nomor 1 dibaca soalnya, lalu diberikan jawabannya. Silakan, siapa? Saya Bu. Silakan, Laura. Nomor 1 itu inti atau pokok permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh setiap masyarakat atau suatu negara adalah masalah-masalah A. Ketidakseimbangan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. B. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. C. Stabilitas harga dan kesempatan kerja atau inflasi dan pengangguran. D. Ketidakmerataan atau kesenjangan distribusi pendapatan nasional. E. Ketidakstabilan kurs mata uang dalam negeri terhadap valuta asing. Jawaban menurut saya adalah B. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk apa diproduksi. Baik, Apa diproduksi? jawabannya B. Ada jawaban yang lain? Tidak ada Bu. Oke, jawabannya betul ya, B. Lanjut nomor 2. Lanjut, Saya Bu nomor 2. silakan. Di antara keadaan-keadaan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan sumber masalah ekonomi adalah A. Subsidi atas harga bahan bakar minyak kian membesar. B. Harga-harga barang secara umum dan tingkat pengangguran yang meningkat. C. Harga obat dan uang sekolah semakin tak terjangkau oleh masyarakat luas. D. Kayu jati semakin sulit didapat dan tidak tersedia di toko-toko bahan bangunan. Yang E. Perusahaan-perusahaan menghadapi tuntutan dan upah oleh para pekerjanya. Jawaban saya B Bu. Harga-harga barang secara umum dan tingkat pengangguran meningkat. Bagaimana? Setuju Bu. Sama Bu. Oke, jawabannya betul ya. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3. Saya Bu. Silakan. Ketika menghadapi masalah ekonomi, setiap orang secara otomatis akan menerapkan prinsip ekonomi, entah itu disadari. Istilah teknis bagi penerapan prinsip ekonomi adalah A. Efisiensi, B. Modifikasi, C. Sinkronisasi, D. Maksimalisasi, dan E. Optimalisasi. Jawaban saya yang E Bu. Optimalisasi. Ya, Bu. Oke, betul sekali. Yes. Lanjut nomor 4. Saya dulu, Silakan. pemerintahan daerah berupaya membangun perumahan bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjauh dengan masih banyaknya warga masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya pemecahan masalah pokok ekonomi modern, yaitu A. Untuk siapa barang diproduksi, B. Barang apa yang harus diproduksi, C. Bagaimana cara memproduksi, D. Di mana barang akan diproduksi, E. Berapa banyak jumlah yang diproduksi. Jawaban saya yang A Bu. Untuk siapa barang diproduksi. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah untuk siapa barang diproduksi. Lanjut nomor 5. Saya Bu. Silakan. Kelangkaan memaksa manusia untuk yang pertama yang A. Melakukan pemborosan. Yang kedua yang B. Mengeluarkan biaya. Yang C. Membayar untuk mendapatkan barang dan jasa. Yang D. Membuat pilihan. Yang E. Menghemat pengeluaran. Jawabannya D Bu. Membuat pilihan. Lanjut nomor 5. 6. Ya, siapa? Saya Bu. Berikut ini tujuan mempelajari ilmu ekonomi adalah A. Meningkatnya kegunaan suatu barang, B. Menjaga kestabilan harga, C. Mengetahui peristiwa-peristiwa ekonomi dan mengatasi masalahnya, D. Menciptakan wirausahaan baru, E. Mengatur rumah tangga. Jawabannya C Bu. Mengetahui peristiwa-peristiwa ekonomi dan mengatasi masalahnya. Oke. Ada jawaban yang lain? Tidak ada Bu. Tidak ada, Bu. Oke, betul ya, jawabannya adalah C. Lanjut soal berikutnya. Salah satu penyebab kelangkaan sumber daya alam adalah A. Terbatasnya kemampuan manusia, B.
akibat dari canggihnya teknologi. C. Keserakahan manusia sehingga mengeksploitasi alam secara besar-besaran. D. Permintaan kebutuhan manusia yang tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. E. Adanya kesenjangan penghasilan. Nomor 7, jawabannya C. Keserakahan manusia sehingga mengeksploitasi alam secara berbesar-besaran. Sorry. Typo. Lanjut. Menambahkan seorang ahli ekonomi yang mempelopori pembahasan ekonomi secara sistematis dan mengembangkannya secara bertanggung jawab adalah A. Adam Smith, B. Albert Marshall, C. J.B. Syed, D. Matthew, E. David Ricardo. Jawabannya A, Bu. Adam Smith. Oke. Jawabannya adalah A ya. Lanjut soal nomor 9. Saya Bu. Dengan menggambarkan dan menjelaskan tentang hubungan dalam peristiwa-peristiwa ekonomi dan menganalisis peristiwa yang selanjutnya akan terjadi merupakan suatu bidang ekonomi yang disebut dengan A. Ekonomi deskriptif, B. Teori ekonomi, C. Ekonomi terapan, D. Politik ekonomi, E. Ekonomi murni. Jawabannya teori ekonomi, Bu. Oke, tepat sekali. Lanjut satu soal lagi. Saya Bu. Nomor 10, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang keterkaitan antara struktur industri, perilaku industri, dan kinerja industri disebut dengan ilmu ekonomi. A. Mikro, B. Makro, C. Moneter, D. Industri, E. Perdagangan. Jawabannya D, Bu. Industri. Oke, tepat sekali. Boleh diberikan tepuk tangan? Baik, dari pemaparan materi Ibu tadi tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya, dan juga kita sudah membahas beberapa soal. Apakah ada yang tidak dimengerti? Tidak. Bu. Tidak ada, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, Ibu rasa sudah mengerti semua ya? Iya, Dan Bu. di sini Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Aduh, Bu, ada PR lagi, Bu. Membagi beberapa kelompok. Ada satu kelompok itu ada 3 orang. Jadi masing-masing kelompok itu membahas tentang apa saja masalah ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian, di lingkungan tempat tinggal kalian. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan.
siapa yang mau maju mempresentasikan? Kelompok ini Bu, maju Bu, tadi semangat betul kata Ibu. Oke, silakan maju. Maju ada penilaian. Maju. Cepat kita biar cepat. Berat sedikit ditolak. Ini mantapnya tinggi semua. Ini yang pertama itu cara mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang perlu kita ketahui pertama kali adalah yaitu permasalahan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Permasalahan ekonomi terbesar yang ada di lingkungan kita adalah pengangguran, di mana banyak seseorang yang ingin lebih bergantung ikut untuk melamar kerja dibandingkan mereka untuk padahal membuka usaha. Dalam kita membuka usaha tersebut kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Kemudian sekarang kan media sosial, teknologi itu sudah makin canggih, itu bisa kita manfaatkan jika kita ingin mengembangkan sebuah usaha kita. Terus juga pengangguran itu bisa terjadi karena faktor utama itu ketidakseimbangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang ada. Kan sekarang itu mungkin banyak banget perusahaan yang ada, tapi tenaga kerjanya itu tidak ada. Bahkan orang itu sekarang masih minim banget akan ahli. Karena kita kan sekarang itu bukan hanya otak saja yang diperlukan, tapi kita juga perlu skill dalam masuk ke dunia kerja. Jadi itu makanya masih banyak banget pengangguran di Indonesia. Data pengangguran biasanya itu yang banyak itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan sendiri banyak juga perusahaan yang masih melihat gender saat seseorang melamar kerja. Misalkan itu perempuan tidak boleh di posisi ini. Padahal kita sendiri tahu bahwa derajat perempuan dan laki-laki itu padahal sama untuk pekerjaannya. Tapi kenapa sekarang ini masih banyak banget perusahaan yang memilih lebih mementingkan laki-laki terlebih dahulu daripada perempuan. Terus juga pengangguran itu didominan oleh lulusan berpendidikan. Karena kita sendiri kalau sudah lulus bisa sudah jadi sarjana, pasti kalau ingin melamar kerja pengennya sesuai dengan jurusannya, kemauannya, keinginannya. Padahal kan kita juga nggak bisa langsung kayak gitu, kita juga bertahap, ada proses. Tapi kita lebih mengutamakan gengsi kita, sehingga pengangguran lebih banyak didominan oleh pengangguran sendiri. Demikian penyampaian dari materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok selanjutnya, Ibu minta untuk minggu depan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai ilmu ekonomi dan permasalahannya, yaitu bagaimana kita bisa menganalisis tentang permasalahan ekonomi dan kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini. Dan pertemuan hari ini Ibu tutup, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tidak hanya datang, duduk dan diam seperti itu. Menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan ketuanya dipandu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kelas hari ini, masa berdoa dan agama yang keyakinan masing-masing agar apa yang kita belajar hari ini dapat dimanfaatkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kehadirannya buat hari ini. Sekian dan selamat siang.